Halo adik-adik, jumpa lagi dalam ibadah hari Minggu Pelayanan Anak Minggu 29 November 2020 bersama Kak Eva, Kak Cita, Kak Ike. Selamat beribadah. Nah adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Kita menyanyi sama-sama dari Kidung Ceria nomor 177, Di Pintumu. saat ini kita akan memasuki di doa pembukaan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya Kau berkati kami semua Tuhan, dan Tuhan kami akan memulaikan ibadah infak kami ini. Kiranya Kau berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, saat ini kita akan nyanyi dari Kidung Ceria nomor 151, Aku Bersuka Cita. Nah adik-adik, kita akan mendengarkan persembahan pujian. Selamat menyaksikan.
persembahan pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bunda Julfi. Halo adik-adik, selamat pagi semua. Puji Tuhan, hari ini kita masih bisa melakukan impak kita walau hanya di rumah masing-masing. Ya, saat ini yang menyampaikan firman Tuhan adalah Bunda Yulfi. Ketemu lagi dengan Bunda di sini. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa dulu ya. Tapi Bunda ajak kita nyanyi dulu buka tutup. Masih ingat? Yuk. Buka tutup dan tepuk tangan. Buka tutup tangan di pipi. Buka tutup dan tepuk tangan. Buka tutup tangan dilipat. Kita berdoa ya adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi Tuhan. Untuk pagi hari ini kami bersyukur Tuhan sudah menjaga kami dari malam hingga bangun pagi ini dengan tubuh yang sehat. Pagi ini Tuhan kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan arahkan hati dan pikiran kami, konsentrasikan kami dalam membaca, dan biarlah firman-Mu yang kami baca pagi ini, kami boleh mengerti, kami boleh lakukan itu dalam keseharian kami sebagai anak-anak Tuhan. Berfirman-Lah bagi kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Ya adik-adik, sudah disiapkan Alkitabnya? Nah, sekarang Bunda ajak adik-adik untuk membuka ayat atau bacaan yang akan kita baca pagi ini. Bacaan kita terambil dalam Perjanjian Baru dalam kitab 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 9. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 9. Ya, baiklah. Dibuka Alkitabnya, kita akan baca sama-sama. Adik-adik ikuti Bunda dari rumah ya. Bagi adik-adik yang belum bisa baca, nanti boleh dibantu mamanya dibacakan di rumah. Oke, siap? Yuk kita mulai. Pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu, kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya.
Demikianlah bacaan kita pagi ini. Terpujilah Kristus. Haleluya. Ya, adik-adik, tadi kita sudah baca ya dalam kitab Korintus, di mana di situ judulnya adalah pelayanan kasih. Dalam lembaga Alkitab diberi judul pelayanan kasih. Tapi dalam Sabda Bina Anak judul kita adalah meneruskan kasih karunia Allah. Apa itu meneruskan? Ya, meneruskan adalah melanjutkan kasih karunia Allah. Adik-adik, di sini bacaan kita diajarkan oleh Bapak Rasul Paulus bahwa pada zaman itu jemaat Korintus khususnya itu adalah jemaat yang kaya, jemaat yang mampu, ya. Mereka hidupnya berlebih, ya. Tapi apa kekurangan dari mereka? Walaupun mereka kaya, mereka banyak uang, materinya berkecukupan, tapi mereka sifatnya orang-orang di Korintus tidak peduli, tidak mau menolong, tidak mau membantu sesamanya, ya. Seperti pada saat orang-orang di Yerusalem mengalami kesusahan, orang Korintus tidak mau membantu. Sebaliknya dari jemaat di Makedonia, ya, di sini tadi kota Makedonia itu walaupun mereka miskin, tapi mereka baik hati, mereka murah hati, suka menolong, ya. Mereka membantu dari kekurangan mereka, ya. Mereka memberikan dengan ikhlas, dengan cinta kasih, mereka melayani sesama. Adik-adik, di sini diajarkan untuk kita, ya. Ini adalah minggu terakhir bulan November. Bulan depan kita sudah masuk di Desember, benar. Desember nanti kita akan merayakan kelahiran Tuhan Yesus, ya. Adik-adik, di situ kita lihat, ya, Tuhan kita begitu besar, Tuhan kita maha kaya. Apa sih yang Tuhan tidak punya? Semua Tuhan punya, termasuk kita adalah kepunyaan Tuhan, ya. Tuhan Yesus ciptakan. Nah, ya, kalau begitu adik-adik boleh lihat kelahiran Tuhan Yesus bagaimana? Apakah Tuhan lahir di rumah sakit yang mewah? Tidak. Tuhan Yesus kaya, tapi dia rendah hati. Dia menjadi miskin seperti anak manusia, ya. Dia lahir di kandang yang hina. Dia tidak sombong. Hidupnya selalu memberi dan mengasihi sesama. Kalau tadi tema kita, judul kita apa? Meneruskan, ya, melanjutkan kasih karunia Allah yang sudah kita terima. Adik-adik, kita sudah mendapatkan kasih karunia Allah. Kita sudah menerima sejak dari kita lahir sampai saat ini. Oleh karena itu, di sini diajarkan adik-adik belajar untuk mau berbagi. Ya, siapa yang masih pelit-pelit di rumah, tidak mau berbagi dengan teman? Nah, mulai nanti, ya, mulai besok sudah harus belajar mau berbagi apapun yang ada, ya. Tidak usah menunggu kita kaya kalau kita mau bagi sesama, ya. Kita punya apa? Permen misalnya, kita boleh bagi teman kita. Kita punya makanan, boleh juga, ya. Seadanya yang ada pada kita, kita mampu berikan, kita berikan. Karena adik-adik, kita ini hidup tidak sendiri saja. Kita hidup bermasyarakat. Banyak orang-orang di sekitar kita, ya. Sekali-sekali pasti, ya, suatu saat adik-adik pasti akan membutuhkan juga pertolongan orang lain. Bisa mengerti, ya?
Ya, itulah namanya belajar bersosialisasi, belajar bergaul, belajar bergabung dengan orang lain, dengan lingkungan di sekitar kita. Ya, peka atau lihatlah lingkungan sekitar kita. Kalau ada yang kurang mampu, kita boleh berbagi. Ya, demikianlah firman Tuhan dari Bunda. Semoga adik-adik mengerti, adik-adik lakukan dalam keseharian atau setiap hidup yang adik-adik jalankan bersama dengan bunda-bunda Pelkat PA saat ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, pagi ini Bunda akan memberikan aktivitas. Tapi sebelumnya kita akan lihat dulu teman-teman kita yang melakukan atau mengerjakan aktivitas yang diberikan Bunda Maya minggu lalu. Silakan. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka bisa melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang supaya mereka melihat perbuatan baikmu dan memuliakan Bapamu di sorga. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang dan supaya mereka lihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ya, ketemu lagi. Nah, ini dia. Sekarang Bunda akan memberikan tugas. Ya, aktivitas dari Bunda adalah adik-adik menyiapkan karton atau kertas putih, boleh kertas putih besar, lalu tuliskan ayat, ya, tuliskan ayat dari Amsal 3 ayat 27, ya. Amsal 3 ayat 27. Tuliskan di karton yang besar, lalu ditempel. Nah, kalau bisa dihafal, ya, dihafal. Nanti adik-adik boleh kirimkan foto, video hafalan ayat ke WA Bunda-bunda Pelkat PA. Jangan lupa ya. Nah, demikianlah dari Bunda.
aktivitas kita di minggu ini tanggal 29 November 2020. Selamat melakukan aktivitas. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah adik-adik, kita akan merespon firman Tuhan. Kita menyanyi sama-sama dari Kidung Ceria nomor 219. Mari mengikut jejak Tuhan Yesus. Adik-adik, saat ini kita akan memasuki di dalam doa syafaat yang akan dibawakan oleh Bunda Jovi. Ya adik-adik, kalau tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, saatnya kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Karena Engkau sudah mengajarkan kami lewat Bapak Rasul Paulus dalam kitab Korintus pagi ini, di mana kami diajarkan untuk mau berbagi terhadap sesama kami. Siapapun itu ya Tuhan, kami harus belajar untuk mengasihi orang lain seperti Tuhan Yesus yang sudah terlebih dahulu mengasihi kami. Terima kasih ya Bapa. Pagi hari ini firman Tuhan begitu indah bagi kami. Ingatkan kami Tuhan dimanapun kami berada. Sebagai anak-anak Tuhan, kami rindu dan kami ingin selalu dekat padamu. Engkau bimbing kami, adik-adik layan, Pelkat PA khususnya di rumah mereka masing-masing. Dalam tumbuh kembang mereka ya Tuhan, Tuhan Yesus saja yang selalu menjaga, memelihara kehidupan mereka dalam pendidikan atau sekolah yang mereka jalani saat ini. Walaupun mereka bersekolah online ya Tuhan, atau tidak tatap muka dengan guru, tapi kami yakin dan percaya Tuhan akan menambahkan kepintaran, kecerdasan bagi anak-anak kami di sini. Terima kasih Bapa. Berkati juga orang tua mereka dalam tugas pekerjaan yang orang tua jalani saat ini. Apapun pekerjaan yang orang tua jalani, Tuhan Yesus saja yang mencurahkan berkat-berkat di atasnya, sehingga kehidupan anak-anak-Mu, kehidupan rumah tangga, orang tua masing-masing selalu berkecukupan dalam segala hal. Bila selalu orang tua hikmat, kekuatan, kesehatan daripada-Mu, sehingga mereka boleh terus selalu dipakai Tuhan untuk menjaga, mendidik anak-anak mereka dengan baik. Berkati kami semua para pelayan PA, Bunda layan, kakak layan, Tuhan sertai kami agar kami boleh terus selalu diberi kesehatan, kemampuan, hikmat dari Tuhan, agar senantiasa kami boleh melakukan tugas pelayanan kami seturut dengan kehendak-Mu saja. Bapa di sorga, inilah doa sembahyang kami, ampunkan salah dan dosa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan doa Bapa kami, yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita menutup ibadah IPA kita menyanyi sama-sama Sejak Ku Kenal Yesus. Adik-adik pasti tahu kan lagunya? Kita nyanyi sama-sama. Sejak ku kenal Yesus, hidupku berubah.
kita akan menutup ibadah kita. Kita menyanyi sama-sama dari Kidung Ceria nomor 357. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Adik-adik, ibadah kita telah selesai pada pagi hari ini. Kak Eva, Kak Cita, Kak Ike mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus